Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Di kesempatan Jumat pagi hari ini, saya ingin mengutip satu firman Allah dalam surah Al-Hasyr, ya, surat-surat pertama awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu sekalian, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Hadirin sekalian, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa. Sampai 2 kali Allah katakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah, hai orang yang beriman, bertakwalah. Lalu Allah tegaskan lagi, wattaqullah, dan bertakwalah. Jadi 2 kali dalam ayat ini Allah 2 kali mengajak kepada orang yang beriman itu bertakwa, setelah Allah mengingatkan untuk berbekal, ya, selama di alam dunia ini berbekalah, ya, untuk menuju kepada hari esok, ya. Hari esok, ya, bisa jadi hari esok di mana, ya, hari esok sampai kita, ya, meninggalkan dunia ini. Itu hari esok yang pertama. Lalu hari esok yang kedua adalah hari kemudian. Hari di mana setiap kita mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Dan ingat bahwasanya, ya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kalau yang tersurat, ya, yang nyata, udah pastilah, ya, Allah tahu. Yang tersirat pun, yang tersembunyi, yang diam-diam, yang ada pada hatimu itu, Allah sangat tahu. Maka oleh karena itulah berhati-hatilah. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam rangka kita berbekal, ya, untuk hari esok. Jadi berbekal bukan di dunia ini, untuk dunia ini bukan, tapi berbekal untuk hari esok. Jadi yang Allah nilai, yang Allah hargai, yang Allah puji, yang Allah banggakan itu adalah ketakwaan seseorang. Bahkan Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu karena ketakwaan. Ya, itu yang patut kita banggakan di hadapan Allah. Jadi bukan sekali-sekali yang kita banggakan itu adalah pangkat kita, ya, kedudukan kita, harta kita, ya, jabatan kita. Itu tidak. Karena apa? Karena pakaian-pakaian yang semacam itu, ya, jabatan penguasa, pengusaha, dan orang yang begitu banyak merangkap jabatan itu tidak menjadi kebanggaan di hadapan Allah. Dan Allah tidak menginginkan itu. Makanya ketika kita haji dan umrah, pakaian-pakaian itulah yang harus dilepas. Yang ada cuma, ya, bagi laki-laki 2 helai, ya, bahan putih yang tidak berjahit, dan itu yang Allah perlihatkan. Tidak tentang ini pangkat, ini jabatan, ini bukan. Karena apa? Karena di hadapan Allah seseorang itu akan menjadi mulia bukan karena jabatan yang tinggi,
Bukan karena banyak jabatannya, bukan karena rangkap jabatannya, bukan. Ya, jangan keliru. Justru malah sebaliknya. Jabatan yang tinggi, jabatan yang banyak, rangkap jabatan, itu berarti akan juga banyak nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh naib sekali kalau ada di antara umat Islam yang bangga dengan jabatan, ya, bangga dengan kedudukan, bangga dengan banyaknya jabatan. Itu salah dan keliru. Kemudian hadirin sekalian, berkaitan dengan ketakwaan inilah. Ya, banyaklah arti daripada takwa itu sendiri. Dari berbagai macam definisi itu banyak. Tapi paling tidak ketakwaan itu adalah kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Paling tidak itu, ya. Nah, dalam konteks yang semacam itu adalah bahwa kemuliaan seseorang itu bukan ditentukan oleh jabatan atau banyaknya jabatan. Bukan itu yang menjadi barometernya, tetapi di hadapan Allah adalah sekecil apapun jabatan yang ada pada diri seseorang. Lalu kalau dia komitmen melaksanakan itu, ya, kemudian dia jujur, ya, kemudian dia sungguh-sungguh keikhlasan dia melaksanakan itu, meskipun tukang sapu jalanan, ya, meskipun office boy, meskipun pembantu rumah tangga, kalau dia konsekuen dan konsisten terhadap aturan-aturan Allah di dalam dia melaksanakan pekerjaan itu, dia akan jauh lebih mulia daripada orang yang tinggi jabatan atau orang yang banyak jabatannya, tapi tidak dilakukan itu semata-mata karena Allah, tapi dijadikan sebagai suatu kebanggaan. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah bahwasanya Allah mengajak kepada kita untuk bertakwa. Bertakwa 2 kali dalam surah Al-Hasyr di awal-awal ayat ini, bertakwalah kamu. Lalu ditekankan lagi, bertakwalah. Biar apa? Biar kita konsekuen dan konsisten atas apa yang kita lakukan, dan Allah Maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.